sebetulnya terlalu banyak betul kalau kita mau mengerti di mana tempat-tempat kebaikan itu berada, di mana-mana kita ada tempat kebaikan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian selanjutnya akan kami jelaskan di sini adab terhadap diri sendiri. Adab itu tata cara sopan santun, tata krama awake dhewe ngerawat awake dhewe sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal tidak ada bahasa adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri tata krama saha teko slira saha ngganggu carane ngrawat awake dhewe wis selagi masih hidup ini. Walaupun tidak perlu saya sampaikan terlalu banyak karena pengajian tiap hari. Kalau kita mau datang setiap minggu pagi, kalau kita mau memperhatikan isi pengajian itu sangatlah bagus. Minggu pagi, kemudian malam Jumat, bagian tidak tugas, kecuali yang tugas atau yang berhalangan lain. Terus setiap malam Jumat kita kalau mau memperhatikan betapa pentingnya pengajian-pengajian yang sudah disampaikan pada malam Jumat dan minggu pagi. Semuanya itu bermanfaat dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gampang ke awake dhewe sok ben matine lan mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awake dhewe sing pernah sholat, mengucapkan syahadat dan lain sebagainya bakal masuk surga semua. Walaupun jaraknya sekian juta tahun yang akan datang, semuanya dijanjikan Allah akan masuk surga. Cuman kalau awake dhewe mlebu swargane karo kancane ngantek terpaut sejuta tahun yang lalu, lu kan sangat menderita. Sejuta tahun yang lalu baru masuk, baru ketemu kawan-kawan kita yang waktu itu di masjid Jamaah Bali. Kacek 1000 tahun, kan juga terlalu lama kita masa penderitaan untuk menyelesaikan masalah kita waktu di akhirat nanti. Untuk itu kita upayakan semaksimal mungkin yang akhirat menjalani siksaan, menjalani pembersihan diri juga tidak terlalu lama, menyelesaikan urusan kita di sisi Allah juga tidak terlalu lama. Kalau bisa Allah menunjukkan jalan kita kepada kebaikan, walaupun di dunia pada prinsipnya tetap disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing, tetap disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Karena sibuknya kegiatan kita, usahakan sambil sibuk setidak-tidaknya ingat pada Allah mengucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, syukur wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu khafifata ini fi lisan wasakilata ini fil mizan. Dua kata itu Allah menjanjikan dalam posisi apapun kita. Kalau di WC, di tempat-tempat yang kotor di WC itu tidak boleh diucapkan, tapi di batin boleh. Di batin boleh. HP itu ada tulisannya Allah, kita buka, bawa ke WC tidak boleh. Tapi posisi HP itu mati, tidak ada tulisan Allah itu kalau dibawa ke WC boleh. Jadi di WC itu tidak boleh diucapkan dan tulisan Allah dibawa ke WC. Contohnya tulisan subhanallah alhamdulillah mungkin anak singkat di kantong ini tidak dibawa ke WC. Itu larangan. Tulisan dan mengucapkan kalimat Allah di WC itu larangan. Kemudian adab terhadap diri sendiri akan saya bacakan. Tentu percaya bahwa kebahagiaan dalam kehidupan kita itu ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tergantung kepada sejauh mana dia mendidik dan membina diri serta jiwanya, membersihkan dan mensucikan diri kita pada waktu hidup di dunia. Demikian juga kesengsaraan kita di akhirat dan di dunia tergantung kerusakan dan kekotoran jiwa kita waktu hidup di dunia. Hal itu didasarkan pada dalil sebagai berikut: qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabas samai wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat ila akhiri ayah wa ayah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar untuk tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka pula. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang kecuali sekedar kesanggupan dan kemampuannya. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Dalam dari ayat berikutnya, wal asri innal insana lafi khusr ila akhiri surah, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan saling menasihati supaya berbuat ketaatan dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Kemudian dalam hadis disebutkan kullukum yadkhuluna jannah illa man ati qalu man ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya kalian semuanya akan masuk surga kecuali enggan. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mematuhiku akan masuk surga. Sedangkan orang yang mendurhaka itu, maka dialah yang enggan. Enggan itu orang yang enggan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, enggan belajar dan sebagainya. Makanya ada orang yang enggan termasuk dimasukkan ke dalam orang-orang yang lalai terhadap agama. Kemudian berikutnya, setiap orang yang di pagi hari itu laksana menjual dirinya, lalu ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Setiap muslim juga meyakini bahwa kebersihan dan kesucian jiwa merupakan pengaruh dari kebaikan iman dan amal soleh setiap harinya. Sebaliknya, kekotoran, kebusukan dan kerusakannya merupakan dampak dari buruknya kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukannya. Allah berfirman, wa aqimus sholata tarafan nahar wa julufan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kemudian dalam hadis selanjutnya disebutkan yang artinya sesungguhnya seorang mukmin itu jika berbuat suatu dosa maka muncullah satu bintik hitam di dalam hatinya. Jika setelah itu dia bertobat
menghentikan perbuatan dosanya serta mencela perbuatan buruknya itu, maka hatinya kembali bersinar. Akan tetapi jika dosanya terus-menerus bertambah dan dilakukan, maka bintik hitam itu pun terus bertambah sehingga menutupi hati yang baik tersebut. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ini dalam hadis berikutnya yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ikutilah perbuatan yang buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan yang baik, sehingga mewujudkan innal hasanati yudhibna sayiat. Amal-amal yang buruk yang kita lakukan itu dihapus dengan amal-amal yang baik yang kita lakukan. Dan oleh karena itu seorang muslim dalam hidupnya harus selalu berupaya. Orang muslim harus selalu berupaya mendidik, membina dan menjaga dirinya, serta membersihkan dirinya dan menyucikannya. Sebab diri sendiri itu lebih layak untuk dibina dengan adab tata cara yang membuatnya suci dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran tersebut. Dia juga akan selalu menjauhi segala hal